Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7 akan menerangkan growth hacking marketing yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zainal Arifin, Akil Atas Ramadhani, Cindy Khuratul Hikmah, dan Sayyidatul Hasanah. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari growth hacking? Yang kedua, apa tujuan dari growth hacking? Yang ketiga, apa elemen atau funnel dari growth hacking? Yang keempat, apa tools atau alat dari growth hacking? Di sini saya akan menerangkan latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada growth hacking pada dasarnya, kesuksesan sebuah digital startup tetaplah ditentukan oleh kualitas dari produk atau layanan yang dimiliki. Namun, di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, marketing menjadi hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satunya adalah melalui metode growth hacking. Growth hacking terbilang merupakan metode yang tergolong baru di dunia digital marketing. Konsep di balik growth hacking marketing adalah penekanan pada eksperimen, kreativitas, dan pengukuran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari growth hacking? Yang kedua, apa tujuan dari growth hacking? Yang ketiga, apa elemen atau funnel dari growth hacking? Yang keempat, apa tools atau alat dari growth hacking? Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dari growth hacking. Jadi growth hacking ini adalah sebuah istilah yang pertama kali dibuat oleh Sean Ellis, CEO dan founder dari website Growth Hackers di tahun 2010. Istilah ini sendiri merupakan seluruh strategi marketing dan promosi yang hanya fokus ke growth atau pertumbuhan. Jadi istilah ini tuh bukan hacker-hacker yang sebenarnya ya. Ini adalah istilah dari marketing yang merupakan strategi untuk mengembangkan bisnis yang digunakan untuk startup dalam waktu cepat tapi dengan biaya yang rendah. Growth hacker ini juga adalah seseorang yang menggunakan strategi kreatif berbiaya rendah untuk membantu pebisnis memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kadang-kadang juga growth hacker ini sering disebut sebagai growth marketer. Tapi growth hacker yang bukan hanya sebagai pemasar gitu ya. Jadi siapa aja yang terlibat dalam suatu produk atau layanan, termasuk manajer, insinyur produk, itu juga bisa disebut sebagai growth hackers. Growth hacker ini cenderung obsesif ya. Dia tuh ingin tahu dan analitis. Nah, growth hacker ini hanya berfokus pada strategi yang ada keterkaitannya dengan pertumbuhan bisnis. Mereka juga berpotensi memprioritaskan dan menguji strategi pertumbuhan yang inovatif. Nah, jadi apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari growth hacking ini adalah secara umumnya ya, dia tuh menginginkan pengguna atau pelanggan sebanyak mungkin tapi dengan biaya yang serendah mungkin. Yang pertama yaitu mengiklankan bisnis dengan menggunakan konten marketing. Jadi di sini kita menggunakan pemasaran konten. Ini adalah cara yang cukup efektif untuk menekan biaya pengeluaran. Nah, untuk kegiatan pemasaran konten ini seperti dengan kita memulai blog, menciptakan konten yang beragam dan dapat dibagikan. Membuat konten di media sosial, bergabung dengan forum, grup yang relevan. Kita juga bisa melakukan pemasaran melalui influencer, pemasaran lewat email untuk membangun koneksi yang lebih kuat untuk pengguna. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada mengiklankan produk di dalam sebuah produk. Jadi mungkin seperti ini. Misalkan ya Starbucks, dia kan udah brand ya, udah branding gitu ya. Starbucks menjual minuman tapi dengan topping Oreo. Nah, jadi dia bisa mengangkat dua produk sekaligus dalam satu produk. Gitu, seperti itu. Yang ketiga yaitu memastikan produk atau layanan yang dibutuhkan dan dicari di pasaran. Jadi kita harus meriset pasar ya. Kita cari tahu dulu yang dibutuhin di pasaran itu apa, yang lagi booming, lagi hits itu apa di kalangan anak muda, anak-anak, orang tua, agar produk kita itu naik dan laku keras seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Cindy Khuratul Hikmah akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk menyampaikan materi mengenai funnel growth hacking marketing. Untuk tahap pertama yaitu bagaimana cara mendapatkan pelanggan dengan cepat.
Pada tahap ini, produk dapat dipasarkan melalui channel offline maupun online. Dalam channel online dapat memanfaatkan seperti web atau media sosial. Seperti contohnya, dengan membuat video konten di TikTok atau dengan memanfaatkan jasa influencer dengan pengikut yang banyak atau yang sering kita kenal sebagai jasa endorse. Contohnya nih teman-teman melihat Instagram story-nya Rachel V-nya. Dia mempromosikan kue kering Lokasaji. Nah, pasti di situ kita juga penasaran produk apa saja sih dari Lokasaji atau penasaran dengan harganya. Nah, kita dapat langsung melihat akun tersebut. Kalau kita tertarik, kita dapat membelinya atau hanya sekedar mengikuti akun tersebut. Jaga-jaga kalau nanti misalnya kita butuh atau apa, kita tinggal langsung cari. Pada tahap ini merupakan titik kontak pertama antara produk dan customer. Untuk yang tahap kedua yaitu ada activation, merupakan proses pertama menjadikan followers menjadi pelanggan. Pada tahap ini dapat dilakukan untuk menarik perhatian customer agar mereka tidak ragu dengan kita tawarkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan promosi seperti diskon atau buy 3 get 1 atau nah, misalnya kita ambil saja contoh dari Lokasaji tadi. Kita ambil contoh produk nastar. Kita bisa menjelaskan keunggulan dari kue kering nastar tersebut seperti misalnya isian selain nanasnya yang banyak atau tekstur kuenya yang lembut. Atau dengan bisa memberikan promo voucher gratis ongkir pada saat pembelian minimal 150 atau seperti apa. Terus pada tahap ini diharapkan calon customer membeli atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Selain itu, pada tahap ini juga customer akan melihat value produk yang kita tawarkan untuk menentukan apakah mereka akan terus menggunakannya atau tidak. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada retention. Sekarang pada tahap ini kita sudah memiliki customer. Pada tahap ini fokus untuk menjadikan customer menjadi pelanggan tetap. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, misalnya dengan memberikan bonus barang pada saat pembelian atau dengan memberikan voucher pada saat kita ulang tahun. Misalnya nih ada di Sushi Tei. Pada saat kita memesan kita ditanya apa ada yang ulang tahun minggu ini. Nah, nanti kalau ada kita dikasih free sushi dengan syarat menunjukkan kartu identitas. Untuk yang keempat yaitu ada referral. Referral adalah tahap di mana customer tetap akan mempromosikan produk atau layanan ke orang lain. Umumnya melalui strategi promosi dari mulut ke mulut. Misalnya nih ada sekarang program Shopee yaitu Shopee Affiliate. Nah, sistemnya kita bisa share link produk kita di TikTok maupun Instagram. Apabila ada calon customer membeli produk dari link yang kita share, maka kita akan mendapatkan komisi dari toko maupun dari Shopee itu sendiri. Untuk yang kelima yaitu ada revenue. Tujuan dari bisnis yaitu untuk mendapatkan pendapatan. Setelah berhasil melalui 4 tahap di atas tadi dan mendapat customer, tentu saja dapat menghitung pendapatan yang diterima. Akan tetapi tidak sedikit juga yang tidak sampai pada tahap ini atau mengalami kegagalan. Hal tersebut harus dilakukan evaluasi tentang apa yang kurang atau yang salah. Bisa saja mempromosikannya yang kurang tepat atau juga salah. Selanjutnya yaitu ada revenue. Tujuan dari bisnis yaitu untuk mendapatkan pendapatan. Setelah berhasil melalui 4 tahap di atas tadi dan mendapatkan customer, tentu saja sudah dapat menghitung pendapatan yang diterima. Dari produk dari link yang kita share, maka kita akan mendapatkan komisi dari toko maupun dari Shopee itu sendiri. Untuk yang kelima yaitu ada revenue. Tujuan dari bisnis yaitu untuk mendapatkan pendapatan. Setelah berhasil melalui 4 tahap di atas tadi dan mendapat customer, tentu saja dapat menghitung pendapatan yang diterima. Akan tetapi tidak sedikit juga yang tidak sampai pada tahap ini atau mengalami kegagalan. Hal tersebut harus dilakukan evaluasi tentang apa yang kurang atau yang
kurang tepat atau juga salah. Selanjutnya yaitu tahap yang kelima, yaitu ada revenue. Tujuan dari bisnis yaitu untuk mendapatkan pendapatan. Setelah berhasil yang diterima. Akan tetapi tidak sedikit juga yang tidak sampai pada tahap ini atau mengalami kegagalan. Hal tersebut perlu dilakukan evaluasi tentang apa yang kurang atau yang salah. Bisa saja cara mempromosikannya yang kurang tepat atau hanya berfokus mencari customer baru. Sebab mencari customer baru membutuhkan lebih banyak biaya daripada fokus. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi tadi udah dijelaskan funnel growth hacking itu ada 5, dan di sini kita akan mengetahui apa aja sih alat yang digunakan 5 funnel tersebut. Yang pertama di sini ada website marketing, yaitu proses menggunakan internet untuk memasarkan bisnis. Sebagian besar tujuan dari strategi website marketing ini adalah untuk mendapatkan peringkat teratas di halaman mesin pencari atau Google. Contoh dari website marketing, misal teman-teman mau beli HP, terus nge-search di Google jual HP. Nah, di situ pasti ada banyak website dari e-commerce yang menawarkan produknya. Selanjutnya ada digital marketing, di mana digital marketing ada 4 funnel, bisa disebut dengan singkatan AIDA. Nah, di sini AIDA ada awareness, interest, desire, dan action. Apa sih AIDA marketing ini? Di mana langkah-langkah atau tahapan yang terjadi dari saat konsumen pertama kali menyadari atau tertarik dengan suatu produk atau merek, hingga konsumen mencoba produk tersebut atau membuat keputusan pembelian. Nah, ini adalah tahapan calon pelanggan kita melakukan action atau pembelian. Contoh, teman-teman melakukan iklan di IG Ads atau di Facebook Ads. Dan pada bagian awareness atau perhatian ini mungkin jumlahnya akan sangat banyak ketika teman-teman memberikan pesan ke target market. Mungkin yang memberikan attention itu ada 10.000 orang yang sempat memperhatikan iklan teman-teman. Tapi dari 10.000 orang itu mungkin cuma 10% yang interest atau yang tertarik dengan produk teman-teman. Jadi kalau 10% dari 10.000 orang itu kan berarti 1.000 ya, 1.000 orang ya yang interest. Kemudian yang desire yang betul-betul ingin dari 1.000 orang mungkin cuma 100 orang, dan dari 100 orang yang betul-betul ingin melakukan pembelian atau action, mungkin bisa jadi 10 orang dari 100 orang. Nah, jadi di sini kita bisa bayangin 10.000 orang cuma yang benar-benar melakukan pembelian itu hanya 10 orang. Nah, tapi kalau teman-teman bisa memaksimalkan setiap prosesnya, maka bisa jadi jumlah yang melakukan action atau pembelian itu bisa meningkat drastis. Yang ketiga di sini ada user survey atau survei kepuasan pelanggan. Nah, ini merupakan sebuah sarana atau media yang dirancang untuk membantu bisnis kita untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Nah, survei ini berperan untuk memahami pelanggan terhadap produk kita, dan hasil survei ini dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas produk atau mengoptimalkan user experience maupun customer experience, hingga hasil survei ini bisa memenuhi ekspektasi pelanggan agar mereka setia menggunakan produk kita. Nah, di sini ada jenis-jenis survei atau kepuasan pelanggan. Di sini yang pertama ada Customer Satisfaction Score atau CSAT. Nah, CSAT ini merupakan survei yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana dengan 2 pilihan jawaban seperti ya atau tidak, atau setuju atau tidak, puas atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua di sini ada jenis survei Net Promoter Score. Survei jenis ini biasanya akan menanyakan apakah konsumen merekomendasikan produk kepada keluarga atau orang terdekat. Adapun skala yang digunakan untuk melakukan perhitungan ini adalah antara 0 sampai 10. Contohnya dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan produk ini pada kerabat atau teman-teman gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Customer Effort Scores atau CES. Jenis survei ini berguna untuk mengukur bagaimana usaha para pelanggan dalam menggunakan produk. Artinya customer
effort score adalah pengukuran terhadap user experience ketika konsumen memakai produk. Selain itu, survei ini biasanya juga berguna untuk mengukur seberapa sering pelanggan mengajukan komplain lewat customer service. Yang keempat ada landing page. Di sini pasti teman-teman sudah pada belajar tentang landing page di Digimin. Landing page merupakan halaman dalam website yang didesain khusus untuk mengarahkan user ke arah yang diinginkan secara spesifik. Misalnya, laman khusus produk atau laman penawaran. Jadi landing page ini bertujuan untuk mengajak pengguna melakukan aksi sesuai call to action yang dibuat seperti formulir, newsletter, pembelian produk, dan lain-lain. Umumnya, para pengunjung akan mengeklik suatu link dari email atau iklan Google, media sosial, atau berbagai sumber lainnya, lalu halamannya mereka buka dari link tersebutlah yang kita kenal dengan landing page. Yang terakhir di sini ada A/B testing. A/B testing merupakan eksperimen yang menguji perubahan conversion rate antara beberapa variasi dalam website. Sebagai contoh, kita dapat mengubah tampilan isi dari text box dalam suatu website, entah itu kita mengganti gambar dalam website atau memotong halaman, dan kita membandingkan dua versi dari suatu hal demi mengetahui mana yang bekerja lebih baik. Sebagai contoh, kita sedang membuat landing page untuk situs perusahaan, kemudian kita ingin membandingkan dua warna button yang berbeda. Kita bisa membuat satu landing page dengan button subscribe now berwarna biru dan satunya berwarna putih. Kemudian kita bisa bandingin landing page mana yang lebih banyak mendorongkan orang untuk mensubscribe newsletter situs kita.